Hai semuanya, jadi di video hari ini aku akan menunjukkan kepada kamu cara membuat situs web e-commerce menggunakan WordPress dan WooCommerce. Ini adalah dua alat fantastis yang akan membantumu membangun situs web e-commerce yang tampak profesional dan bagian terbaiknya adalah WordPress dan WooCommerce keduanya sepenuhnya gratis. Jadi dalam tutorial singkat dan ringkas ini, aku pada dasarnya akan menunjukin dengan tepat apa yang perlu kamu lakukan untuk menyiapkan situs web e-commerce kamu hari ini. Ini akan menjadi satu-satunya video yang perlu kamu tonton untuk memulai. Dan ya, mari kita mulai. Jadi kamu telah memutuskan untuk menjual beberapa jenis produk di situs webmu sendiri. Pertama, mari kita bicara tentang hosting karena ini sangat penting. Meskipun WordPress dan WooCommerce gratis, pada dasarnya itu adalah alat dan platform yang digunakan untuk benar-benar membangun situs web. Situs webmu perlu tinggal di satu tempat. Pada dasarnya, disitulah hosting situs web berperan. Itulah satu-satunya hal yang membutuhkan biaya dan kamu mungkin berpikir, mengapa WordPress, mengapa WooCommerce? Mengapa aku tidak menggunakan sesuatu seperti Shopify atau Squarespace atau apapun? Jawabannya ya, kamu benar-benar dapat menggunakan alat tersebut. Mereka hebat, tapi biayanya akan jauh lebih mahal. Jadi, jika kamu ingin menghemat uang, yang aku yakin banyak dari kalian ingin melakukannya. Maka ya, ini akan menjadi cara paling terjangkau untuk melakukannya. Ya, jika kamu mengklik link persis di bawah, itu akan membawamu ke halaman arahan khusus yang memberimu hosting WooCommerce melalui Hostinger. Ini adalah paket yang kamu inginkan. Jadi, yang akan kita lakukan adalah kita akan datang ke sini dan mengklik klaim kesepakatan, dan sekarang kamu akan melihat bahwa mereka memiliki 3 paket berbeda untuk dipilih. Ada bisnis, cloud startup, dan cloud profesional. Untuk sebagian besar dari kalian yang menonton video ini, aku akan mengatakan paket bisnis akan menjadi sempurna. Kamu dapat melihat harganya hanya Rp57.000 per bulan. Tapi aku akan menunjukkan kepadamu di kasir bagaimana sebenarnya harganya bisa turun ketika kamu menggunakan kode kuponku. Ya, ini akan bagus untuk hampir setiap orang dari kalian yang menonton video ini. Kamu mendapatkan fungsionalitas dasar WooCommerce. Kamu dapat membangun hingga 100 situs web berbeda dengan satu paket tunggal ini. Yang sungguh menakjubkan. Kamu mendapatkan penyimpanan 200 GB yang cukup untuk kebanyakan orang. Kamu mendapatkan domain gratis, SSL gratis, juga mendapatkan email gratis. Jadi ya, pilihan terbaik. Itu sebabnya aku suka Hostinger. Itu sebabnya aku menggunakannya sendiri, dan yang akan kita lakukan adalah kita akan mengklik gunakan paket, dan sekarang itu akan meminta kita memilih berapa bulan kita menginginkan paket kita. Jelas, jangan mendapatkan paket yang 1 bulan. Itu terlalu mahal. Aku akan memilih paket 12, 24, atau 48 bulan. Tapi jika kamu ingin menghemat uang paling banyak, ini akan menjadi yang terbaik karena kamu mendapatkan 3 bulan gratis, dan membangun situs web adalah hal yang jangka panjang. Jadi aku sarankan mendapatkan salah satu paket yang lebih lama untuk menguji harga super rendah. Jika tidak, itu menjadi lebih mahal ketika kamu memperbarui. Ya, gunakan saja paket ini untuk 2 hingga 4 tahun ke depan. Kamu dapat membangun hingga 100 situs web berbeda. Jadi tidak masuk akal untuk tidak memilih salah satu durasi ini. Dalam video ini aku akan melanjutkan dengan yang 24 bulan. Yang akan kamu lakukan sekarang adalah memasukkan email dan kata sandi kamu. Setelah itu, kamu akan memasukkan semua informasi kamu di sini. Setelah itu kita akan datang ke sini ke punya kode kupon, klik ini, masukkan Charlie Cheng. Klik terapkan, kamu akan melihatnya mengambil sebagian besar dari harga, dan aku ingin menghemat uang kalian sebanyak mungkin. Dan kemudian kamu akan memasukkan informasi kartu kredit kamu di sini dan klik kirim pembayaran aman. Jadi setelah kamu melakukan itu, kamu akan masuk ke dashboard Hostinger kamu, dan pada dasarnya proses penyiapan akan terlihat seperti ini. Kita akan memilih toko online, klik lanjutkan, dan kamu dapat melihat Hostinger memiliki banyak template gratis yang dapat kamu gunakan. Sekarang untuk tutorial ini, aku akan menggunakan tema dan aku akan memilih storefront. Ini seperti tema utama WooCommerce, jadi kita akan klik berikutnya. Ini akan merekomendasikan beberapa plugin toko berbeda yang dapat kita gunakan. Jadi kamu dapat melanjutkan dan melihat mana yang kamu inginkan. Aku hanya akan membiarkan semuanya dicentang untuk saat ini, karena semuanya memiliki tujuan yang cukup bagus. Tapi yang utama yang kamu ingin pastikan adalah yang WooCommerce. Selanjutnya itu akan menanyakan kepada kita apakah kita ingin membuat toko online menggunakan AI, dan ya, mari kita coba. Jadi katakanlah aku menjual aksesoris anjing. Aku akan klik berikutnya. Tetapi tentu saja, kamu juga dapat melewati langkah ini jika kamu tidak ingin menggunakan AI. Untuk domain, kamu benar-benar dapat menemukan domain kamu sekarang. Tapi aku hanya akan menggunakan yang sementara, dan kita akan memilih Amerika Serikat karena itulah yang aku targetkan. Dan sekarang akan menginstal WordPress dan mengatur semuanya. Jadi sekarang setelah selesai, yang akan kita lakukan adalah mengklik panel admin, dan ini akan membawa kita ke area admin WordPress utama kita. Sangat mengagumkan. Kita di sini sekarang. WordPress jelas sedikit rumit bagi kebanyakan orang. Tetapi untungnya dengan Hostinger, mereka pada dasarnya membantu kamu melewatinya.
Jadi yang akan aku lakukan untuk tutorial ini adalah mengklik siapkan toko online. Karena tentu saja itulah yang ingin kalian lakukan. Kita akan memasukkan nama toko kita, klik lanjutkan, dan sekarang kita akan mendapatkan daftar periksa kecil tentang hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menyiapkan toko kita. Aku pada dasarnya akan membantu kamu melalui langkah-langkah ini sehingga kamu dapat melakukannya bersamaku. Dan hal pertama yang akan kita lakukan adalah menambahkan produk. Jadi klik tambahkan produk di sini. Kamu juga dapat melakukan ini dengan mudah di tab produk di sini di mana kamu mengklik tambahkan baru. Tapi kita akan menamai produk tersebut. Sebut saja Yorkie Leash. Karena aku punya Yorkie, kita juga dapat membuat produk menggunakan AI yang cukup keren. Kamu pada dasarnya akan menjelaskan produk kamu. Klik pendek, sedang, atau panjang. Kita akan pergi dengan pendek, netral, lakukan saja, dan klik buat produk dengan AI. Ada sesuatu yang keren, alat AI yang disertakan dengan Hostinger. Jadi itu benar-benar sangat, kamu tahu, bermanfaat. Ini menghemat banyak waktu kamu dan tentu saja kita akan mengedit ini. Tapi ya, itu hanya akan memberi kamu fondasi itu sehingga kamu dapat menghemat banyak waktu. Sekarang katakanlah itu terlihat oke. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah turun ke sini ke produk. Kita akan menerapkan harga, katakanlah itu $15, dan tetapkan harga jual juga. Jadi mungkin $12. Dalam hal inventaris, kita dapat membuat SKU. Ini hanya akan menjadi beberapa jenis nomor identifikasi. Kita dapat memilih untuk melacak jumlah stok, jadi katakanlah kita memiliki 20 diantaranya untuk dijual. Lalui saja semua ini, sangat-sangat sederhana. Untuk pengiriman, kita dapat mengatur beratnya. Jadi katakanlah ini adalah 5 ons. Kamu dapat memasukkan dimensi juga jika kamu mau. Untuk produk yang ditautkan, kamu juga dapat menambahkan upsell jika kamu mau atau cross-sell. Jika kamu tidak tahu apa itu, kamu dapat mencarinya. Aku tidak akan membahasnya di video ini. Untuk atribut, jika kamu memiliki warna berbeda atau ukuran berbeda, kamu benar-benar dapat menambahkannya di sini. Dan jika kamu tidak menjual produk sederhana, kamu juga dapat datang ke sini, pilih salah satunya. Tetapi, untuk sebagian besar dari kalian yang menonton video ini, itu mungkin akan menjadi produk yang sederhana. Jika itu virtual atau dapat diunduh, kamu juga dapat memilihnya. Kamu mungkin juga ingin menulis deskripsi singkat produk. Setelah itu, kamu pasti ingin menyetel gambar produk. Katakanlah kita ingin menggunakan gambar ini. Kamu pasti dapat menambahkan beberapa teks alternatif, mengatur gambar produk. Sekarang itu akan menjadi gambar utama kita. Aku sangat merekomendasikan untuk menambahkan lebih banyak gambar. Jadi kita akan mengklik ini. Kita akan pergi ke unggah file. Sekarang kamu akan memiliki gambar lain di galeri produk kamu. Kamu mungkin ingin membuat kategori. Mari kita lakukan yang disebut Yorkie. Setelah kita selesai dengan ini, yang akan kita lakukan adalah mengklik publikasikan dan sekarang ini tersedia untuk dilihat orang-orang di situs web kamu dan dibeli. Ini saat ini seperti apa bentuknya? Tentu saja kita akan mengubah ini nanti. Sekarang mari kita kembali ke Hostinger. Mari kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu mengatur metode pembayaran kamu. Jadi kita akan klik style metode pembayaran. Aku pikir bagi kebanyakan orang, metode pembayaran WooCommerce akan menjadi yang termudah. Jadi aku hanya akan mengklik tambahkan plugin di sini. Ya, ketahuilah bahwa ada banyak cara untuk melakukan pembayaran. Tetapi aku hanya akan menunjukkan kepada kamu cara melakukan yang ini. Kita akan mengklik konfigurasi di sini dan sekarang kita akan mengklik hubungkan toko kamu. Dan itu akan meminta kita membuat akun. Jadi kita akan memasukkan email atau nama pengguna kita. Lanjutkan. Itu akan mengirim kamu email dan kamu pada dasarnya akan melalui proses aplikasi kecil itu. Ini sangat cepat. Jadi setelah itu kita akan mengelola pengiriman kita. Jadi kita akan mengklik metode pengiriman dan kamu dapat menggunakan plugin pengiriman fleksibel. Tetapi untuk video ini aku hanya akan mengklik tambahkan metode pengiriman. Kita tidak memerlukan plugin tambahan itu. Kita bisa menggunakan pengaturan pengiriman dalam WooCommerce. Jadi mari kita klik lanjutkan dan klik tambahkan zona pengiriman. Katakanlah saja Continental AS. Lanjutkan dan pilih Amerika Serikat. Sekarang kita akan mengklik tambahkan metode pengiriman. Kamu dapat menggunakan pengiriman gratis. Kamu juga dapat melakukan tarif tetap. Jadi mari kita gunakan pengiriman gratis untuk mempermudah. Kita akan memasukkan harga itu ke dalam harga barang kita dan menyimpannya. Kamu juga dapat menambahkan beberapa opsi pengiriman jika kamu mau. Kapan saja kalian, jika kamu menggunakan WooCommerce, kamu dapat datang ke pengaturan, kamu dapat bermain dengan salah satu dari berbagai tab ini. Jadi aku sarankan untuk menelusuri ini, memastikan bahwa semuanya terlihat baik-baik saja. Pengiriman WooCommerce juga cukup bagus di sini. Jadi jika kamu ingin menggunakannya, kamu dapat mengklik mulai dan menyiapkannya sendiri. Kembali ke dashboard Hostinger dan pada titik tertentu, kamu ingin menyiapkan Google Sitekit kamu. Jadi itu adalah sesuatu yang dapat kamu lakukan. Tapi untuk video ini, aku tidak akan menunjukkannya kepadamu. Sebagai gantinya, izinkan aku menunjukkan sedikit lebih banyak tentang bagaimana kamu sebenarnya dapat mengedit situs kamu agar terlihat seperti yang kamu inginkan. Jadi jika kamu datang ke sini ke penampilan dan melihat tema aktif kita saat ini adalah storefront. Tetapi kapan saja kamu dapat mengubah ini dan pada dasarnya yang perlu kamu lakukan hanyalah mengklik tambahkan tema baru. WordPress memiliki banyak tema berbeda yang tersedia. Jadi jika kamu ingin menggunakan sesuatu seperti misalnya Astra, kita benar-benar dapat menggunakan ini. Di sini kita dapat menyesuaikan hampir semua yang kita inginkan. WordPress juga dikenal dengan baik untuk semua pluginnya. Jadi kamu dapat menambahkan plugin di sini.
kamu dapat menghapus plugin. Misalnya, jika kamu ingin benar-benar menggunakan Elementor untuk membangun situs web kamu, kita dapat pergi ke sini ke tambahkan plugin baru. Kita akan mencari Elementor. Ini adalah pembuat situs web yang sangat populer. Jadi aku akan mengklik install. Sekarang ini juga merupakan alat gratis, tetapi ada versi premium yang bisa kamu dapatkan. Kita akan mengklik aktifkan. Kamu ingin membuat akun Elementor. Mari kita pergi dan pilih tema Hello dan keren. Sekarang kamu dapat melihat Elementor ada di sini di sisi kiri. Untuk menunjukkan kepada kamu kemampuan penyesuaian penuh WordPress dan Elementor, mari kita pergi dan pilih Astra. Aku akan menginstalnya di sini. Kita akan mengklik aktifkan dan sekarang kamu akan melihat bahwa ini diatur sebagai aktif. Kita akan mengklik sesuaikan. Sekarang jika kamu mengklik tab Astra, itu akan membawa kamu ke halaman ini dan yang akan kita lakukan adalah mengklik tempat pemula di sini. Kita akan mengklik install dan aktifkan. Dan ya, alasan aku menyukai Astra adalah karena sangat serbaguna. Kamu benar-benar dapat membangun semua jenis situs web dan template pemula ini. Mereka benar-benar sangat bagus. Mari kita pergi dan pilih buat template hanya untuk ini. Tapi tentu saja ada beberapa fitur AI. Kita akan pergi dan memilih e-commerce. Klik toko online dan kamu dapat melihat kamu dapat memilih salah satu dari tema ini. Ada beberapa tema premium yang memang membutuhkan biaya, tetapi mereka juga memiliki banyak tema gratis. Jadi misalnya, mari kita pergi dan pilih yang ini. Klik lanjutkan untuk memilih WooCommerce. Kamu dapat mengubah semua hal yang berbeda di sini untuk menyesuaikannya. Kamu dapat memilih berbagai fitur yang kita inginkan. Aku hanya akan melewatkan semua ini untuk saat ini dan membiarkan kalian melakukannya sendiri. Dan kita akan mengklik kirim dan bangun situs webku. Jadi ini hanyalah cara lain untuk membangun situs web kamu dengan tema yang berbeda. Kamu dapat menggunakan tema storefront, kamu dapat menggunakan tema Elementor, atau kamu dapat menggunakan template pemula Astra ini. Secara pribadi, aku pikir ini akan menjadi cara termudah untuk melakukannya. Terutama jika kamu tidak memiliki banyak pengalaman, dibutuhkan sekitar 1 menit untuk benar-benar mengatur dan membangun situs web kamu. Jadi seperti inilah tampilan situs web kita saat ini. Kamu dapat melihat kita memiliki banyak produk baru yang dimuat ke toko kita. Ini adalah salah satu yang kita buat sebelumnya, masih di sini. Tetapi ya, salah satu dari ini yang tidak kamu inginkan, kamu benar-benar dapat mencentangnya, pergi ke tindakan massal dan klik pindahkan ke tempat sampah. Klik terapkan. Sekarang bagian yang menarik, mari kita pergi ke halaman dan kita akan turun ke sini dan menemukan beranda kita. Jadi di sini kita akan mengklik edit. Dalam hal mengedit halaman kamu, ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Kita dapat menggunakan editor WordPress atau kita juga dapat mengklik edit dengan Elementor. Pada dasarnya, apapun yang ingin kamu ubah, kamu hanya perlu memilihnya. Kamu dapat dengan mudah mengubahnya. Kita dapat mengubah font, kita dapat mengubah semua tombol. Jika kamu benar-benar mengklik edit dengan Elementor, izinkan aku menunjukkannya dengan sangat cepat. Pada dasarnya itu sama saja, tapi akan ada sedikit lebih banyak penyesuaian menggunakan Elementor menurutku. Ini semua sangat mudah dipelajari oleh kalian. Ini hanya cukup banyak seret dan lepas. Jangan ragu untuk bermain-main dengannya. Aku akan benar-benar keluar kembali ke WordPress dan menunjukkan sedikit lebih banyak tentang apa yang sebenarnya dilakukan WooCommerce. Jadi jika kamu mengklik WooCommerce, pada dasarnya disinilah kamu akan melihat semua pesanan kamu, pelanggan kamu, analitik kamu, dan hal-hal seperti itu. Jadi setiap kali seseorang membeli sesuatu dari situs web kamu akan dapat melihat pesanan muncul di sini di bawah pesanan. Kamu juga dapat menambahkan pesanan secara manual jika kamu mau. Di sini kamu dapat melihat semua pelanggan kamu. Karena aku belum melakukan penjualan, maka ya, tidak akan ada apapun di sini. Pada laporan, kamu akan memiliki banyak analitik dan hal-hal berbeda yang dapat kamu lacak. Jadi ini cukup keren, dan ya, aku akan mengatakan bahwa WooCommerce itu adalah alat yang sangat ampuh. Sangat bagus bahwa itu sepenuhnya gratis dan seperti yang aku katakan, itu sepenuhnya dapat disesuaikan. Kamu datang saja ke pengaturan di sini. Kamu mungkin ingin memasukkan alamat toko kamu. Kamu akan memasukkan semua ini juga. Telusuri saja semua tab yang berbeda ini. Pastikan semuanya terlihat baik-baik saja. Ya, aku akan mencoba dan membuat video yang lebih detail tentang cara menggunakan WooCommerce di masa mendatang. Tapi pada dasarnya, video ini untuk membantu kamu memulai, untuk membantu kamu menyiapkan, dan aku pikir itu adalah hal yang sangat penting. Setelah kamu mengatur semua hal berbeda itu, kamu dapat mulai menyesuaikan tampilan dan desain situs web kamu. Sekarang ubah logo di sekitar dengan semua ini di sini. Kamu dapat mengubah seperti apa tampilan keranjang kamu. Ya, semuanya cukup jelas, mudah dipelajari. Jadi lakukan saja tindakan itu setelah menyiapkan semuanya. Setelah kamu selesai, tentu saja kamu ingin menerbitkan situs web kamu. Kamu ingin menghubungkan domain kamu juga, karena itu sangat penting. Dan kemudian, orang-orang akan dapat benar-benar pergi ke situs web kamu dan mulai melakukan pembelian. Jadi, ya begitulah cara kamu dapat membangun situs web e-commerce menggunakan WordPress dan WooCommerce. Aku tahu kita membahas banyak hal, dan aku tahu itu bisa sedikit berlebihan. Jadi ya, aku hanya merekomendasikan ikuti video ini, telusuri langkah demi langkah, dan itu akan membuat seluruh proses menjadi jauh lebih sederhana. Aku sangat-sangat merekomendasikan menggunakan Hostinger untuk hosting situs web kamu. Ini adalah
adalah opsi termurah dan tercepat yang akan kamu dapatkan dengan link khusus di bawah. Kamu akan mendapatkan paket WooCommerce sambil menghemat 10% dengan kode kuponku. Aku sangat berharap kalian mendapatkan nilai dari video ini. Aku pikir e-commerce secara umum adalah cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Kamu akan belajar banyak membangun toko pertama kamu dan kamu benar-benar dapat meningkatkannya menjadi bisnis 6, 7, atau bahkan 8 digit. Selamat membangun situs web, dan jika kamu ingin melihat lebih banyak video seperti ini, pastikan untuk mengikuti channelku karena aku melakukan banyak video seperti ini mengajari kalian keuangan pribadi, kewirausahaan, dan bahkan beberapa investasi. Semuanya untuk membantu kamu menjalani hidup yang lebih sukses secara finansial. Terima kasih banyak atas waktumu dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace!